Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasadi 412. Udah rekaman panjang-panjang malah hilang ternyata. Ternyata malah suaranya gak kerekam. Aduh. Ini efek ini benar-benar kurang persiapan banget, dadakan banget sih aku tadi rekamannya karena ya ini aku memang benar-benar baru beres nonton. Ini bukan beres nonton pertama kali sih. Aku nonton sampai 2 kali saja buat memahami ceritanya biar di totalitas bahasnya. Jadi ya malah bener-bener dadakan banget, jadi ya udahlah daripada basa-basi langsung aja aku mulai bahasa singkat dari Kamen Rider Gachat episode 38 yang bakal jadi debut final form Kamen Rider Gachat yaitu Rainbow Gachat. Dan di awal episode bisa dibilang dimulai dengan suasana yang cukup kelam ya. Tapi ya memang gimana, kan ini kelanjutan dari episode sebelumnya kan, yang dimana si Hotaru bisa dibilang masuk ke dalam telur setelah kematiannya si Hoppawan. Jadi memang bisa dibilang suasananya benar-benar gimana ya, kayak wow, benar-benar suram, kelam, dan kayak benar-benar sedih banget loh. Suasana ini baru di awal loh, bahkan di awal tuh udah suasana udah kelam karena ada kondisi hujan, terus juga bahkan sampai aku ingat ada bagian di mana title logonya Kamen Rider Gachat yang muncul di awal-awal tuh dibuat kayak hitam putih gitu, jadi benar-benar dibuat kayak soalnya suasananya benar-benar lagi kelam banget. Tapi nantinya mungkin bakal cerah kembali, bakal terang kembali setelah debutnya Rainbow Gachat. Mungkin konsepnya kayak gitu kali ya. Kalau aku pikir-pikir sih kayak gitu konsepnya, karena ya wow, ini kayak penggambaran kayak kondisi hujan yang benar-benar deras dan juga mendung segala macam, kemudian cerah kembali setelah hujannya reda dan ada pelangi kan, bisa dibilang. Jadi ya apa ya, mungkin bisa dibilang filosofinya menurutku lumayan dapet sih di sini. Jadi ya aku cukup salut sih. Di sini satu hal yang aku salut jadi episode 38 ini, karena mereka benar-benar apa ya, ngasih kesannya benar-benar filosofis banget gitu kalau bagiku pribadi. Dan berlanjut dari episode sebelumnya ya, dimana si Hotaru itu ketemu sama Tamagon ya, sama telurnya. Ini Tamagon ini bukan nama aslinya sih, itu cuma nama yang diberi nama yang diberikan sama si Hotaru pada si telur misterius yang kemarin muncul itu. Yang ya tak tahu saja kalau telur itu kan bakal jadi cikal bakalnya si Nijikon Kemi. Tapi ya di sini si Hotaru ngasih namanya Tamagon karena kan si telurnya ini gak punya nama. Dan si telur ini bilang ke Hotaru kalau Hotaru itu sudah bisa dibilang kayak nggak perlu untuk bertarung lagi, jadi ya mending stay di sini aja, lebih aman. Dan ini gimana ya, kalau katanya sih kalau bisa dibilang ini wujud telurnya ini katanya ya sebenarnya itu Hotaru berat sembunyi di dalam dirinya sendiri kan, jadi kayak di dalam inner self-nya dia lah bisa dibilang sembunyinya. Jadi ya ini nyambung sih, karena kan si telur Nijikon ini kan ada di dalam dirinya juga gitu. Dan di sini akhirnya mungkin ini adalah kali pertama si Hotaru sama si telur Nijikon ini bisa dibilang menjalin bonding lah, nge-bonding. Jadi kayak pertama kali ya pertemuan dan juga kayak interaksi pertamanya lah. Jadi kayak mulai di mana si Nijikon ini masih Nijikon Kemi ini yang masih dalam wujud telur ya, dia bilang kenapa kok dia itu bersikeras buat nyuruh Hotaru tetap stay di sana aja, karena ya dia itu nggak mau lihat si Hotaru menderita. Karena ya memang mulai dari seminggu lalu kan bisa dibilang Hotaru benar-benar sudah di titik terendahnya kan setelah kematiannya Hoppawan. Apalagi dia itu udah di titik terendahnya, dia hampir diubah jadi malakam sama si Tarkin Gigis. Jadi ya melihat itu si Tamagon ini kayak nggak tega gitu. Jadi makanya udah Hotaru kamu stay aja di sini biar kamu nggak perlu menderita lagi ya. Simpelnya sih kayak gitu ya, kata-katanya si Hoppawan lagi, karena si Tamagon. Ya soalnya ini juga nyambungkan dengan alasan kenapa kok si Tamagon itu nggak mau kayak bener-bener kayak nggak mau keluar, dan juga kayak bener-bener ngotot Hotaru mending stay di sini aja. Karena ya ini ada hubungannya dengan alasan dimana si Tamagon itu ada ketakutan sendiri, atau mungkin kayak jadinya kayak overthinking mungkin ya kalau kasarannya, kayak dia itu takut kalau misalnya dia terlahir keluar, dia itu bakal mengalami nasibnya sama dengan para Kemi lainnya, yang notabene kan Kemi lainnya dibuat kayak diperlakukan cuma sebagai alat lah, terus juga diubah jadi malgam lah. Nah si Tamagon itu nggak mau,
dia tuh takut kalau hal itu kejadian juga ke dia, makanya dia tuh ya milih stay di sana. Dan lihat si Hotaru juga lagi di titik terendahnya itu, yang benar-benar lagi down banget akibat kematiannya Hoppawan dan juga Kemi yang diubah jadi malakam sama si Dark King Jikis. Dia bisa dibilang kayak menyarankan hal yang sama pada Hotaru, biar Hotaru itu udah cukup gak perlu menderita lagi. Toh juga Hotaru kan cuma anak SMA biasa yang dititipin driver aneh, bukan driver aneh, dititipin driver oleh si Pak Fukakudo dan juga dia bukan orang yang notabene punya ilmu alkemis yang mumpuni kan. Jadi ya bener-bener pilih manusia biasa ya. Hotaru kan juga secara teknis kan di sini mungkin dijelaskan ya kalau Hotaru itu memang cuma manusia biasa. Dia ya jadi buat apa kayak kalau menurut sudut pandangnya Tamagon ya, buat apa Hotaru harus kayak berjuang lagi dan tersakiti lagi dan menderita lagi, padahal dia tuh ada tempat aman buat dia sendiri, agar dia tuh nggak perlu merasakan hal itu lagi gitu loh. Jadi ya ini ya cukup deep sih jadi bilang, karena ya nyambung karena ya wajar juga sih, kayak gimana ya, ini momen benar-benar momen dimana sih Hotaru itu kayak bisa dibilang perlu momen untuk menyendiri, dalam hal ini kan menyendiri untuk menjadi kayak merenung, kayak momen merenung lah bisa dibilang. Jadi kayak Hotaru yang terjebak di dalam peluru ini bisa dibilang kayak momen dimana Hotaru merenungkan kondisinya dia untuk bisa mencari solusi bagi dia sendiri gitu. Jadi ya ini ya bukan hal yang aneh sih, kan juga banyak kan orang-orang di luar di dunia nyata yang notabene memang butuh waktu buat sendiri biar dia itu bisa menenangkan dirinya dulu sebelum akhirnya bisa menemukan solusi atau konklusi dari masalah yang sedang dihadapi. Nah di sini penerapannya ya Hotaru dimasukkan ke dalam telur lah bisa dibilang, atau mungkin masuk ke dalam dirinya sendiri ya bisa dibilang. Ya kurang lebih sih kayak gitu kali ya. Dan sini juga menurutku puncak konklusinya cukup bagus sih, dimana si Hotaru dan juga si Tamagon tuh kayak pindah ke suatu tempat yang gimana ya, bisa dibilang kayak tempat yang banyak kayak hamparan air yang luas banget. Ya hamparan air yang luas banget, dengan di ujung itu ada pelangi yang bersinar. Ya ini kayak bisa dibilang ini puncak dimana si Hotaru akhirnya mulai memantapkan dirinya untuk tetap berjuang meskipun dia sudah menderita. Dan itu bagus sih, memang bisa dibilang pesan moralnya dapet sih di situ. Dan aku pas lihat backgroundnya ya, ini kok kayak openingnya Tokyo gitu. Mirip loh ya, ini kayak kan banyak kan di anime yang notabene menghadirkan ada kayak background hamparan air dan juga langit cerah itu kan banyak kan, mulai dari ya openingnya Tokyo Ghoul, terus juga di episode terakhirnya Attack on Titan Final Season pas si Eren sama Armin lagi bercakap-cakap, terus juga ini sama inner self-nya Tanjiro di movie Mugen Reisha, di movie Kimetsu ya Mugen Reisha, terus juga sama ini kalau nggak salah di Tokusatsu pernah, kalau nggak salah inget, yaitu pas episode terakhirnya ini Lupin Ranger versus Pato Ranger, yang pas si Pato Ranger Ichigo mau nembak si bosnya para gangler lupa aku. Ini kan juga ada dimana kayak ada proyeksi dimana si Keiichiro sama Kairi itu berdiri di tengah hamparan air yang luas kan. Nah ini jadi memang bukan hal, tapi memang ini juga kayak mainstream banget karena memang sering dipakai, tapi ya menurutku penempatannya pas gitu. Jadi kayak suasana kayak benar-benar puncak vibes dari puncak konklusi yang didapatkan sama Hotaru dan juga mungkin untuk si Tamagon ya itu dapat di sini, karena kan ya itu dia udah meneruskan untuk tetap berjuang melawan Dark King Jikis, sembari dia juga bakal melindungi Tamagon kan takut sama dunia luar kan. Ya udah si Hotaru bilang kalau kamu takut sama dunia luar ya udah aku bakal lindungi kamu. Jadi ya benar-benar pemantapan hatinya Hotaru ini benar-benar sudah pada puncaknya, dan ya ini penggambarannya pas banget di sini. Dan melipir sedikit ke kubu namanya Hotaru, di mana mereka kan juga lagi down banget kan akibat kejadian di mana Hotaru kejebak daun telur, juga si Hoppawan kayak gitu kan. Apalagi juga di sini ada ini momennya juga agak gimana ya, rasanya kayak terlalu dipaksakan buat dimasukin gitu loh ya. Itu momen di mana si Rine tiba-tiba kayak menyalahkan dirinya sendiri akibat kematiannya Hoppawan. Kan sebelumnya dia sempat cerita soal bunga emas itu kan, bunga emas dan juga alkemi legendaris itu loh. Nah dia merasa karena dia cerita soal itu yang membuat si Hoppawan akhirnya jadi kayak sekarang, jadi kondisinya jadi kayak gini. Dia merasa kayak semua itu salahnya dia gitu, jadi dia kayak menyalahkan diri sendiri bisa dibilang. Dan ini kayak tiba-tiba banget gitu ya si Rine
nyalain diri sendiri, tapi ya untungnya nggak lama di sini karena setelahnya kan kemudian si Rengge muncul terus juga kayak ngasih himbauan yang agak keras lah jadi ke si Rine biar dia tuh bisa bangkit lagi, dan untungnya ya dia bisa bangkit lagi dan benar-benar menemukan lagi kepercayaan dirinya, dan udah dia langsung ini ngejojo ke tempatnya si Spanner. Kan Spanner di saatnya bersamaan dia lagi ngadapin si Darking Gigis kan, karena ya juga ya gimana wong yang benar-benar bisa bertarung kondisinya benar-benar pas udah bertarung kan cuma dia sendiri gitu loh. Dimana si Rine lagi kayak gitu, juga Hotaro juga lagi kecebak di telur kan, ya udah si Spanner yang bisa dibilang maju buat bertarung sama si Darking Gigis. Dan juga ini ada teori sedikit ya, teori yang sempat yang aku ini tuh teori api hitam itu, teori api hitam yang ada di dalam dirinya si Spanner itu ternyata kekuatan api hitam itu adalah kekuatan bisa dibilang kayak sebagian kecil kekuatan yang juga diturunkan dari si Darking Gigis. Jadi kayak wow, ini hampir apa-apa semuanya itu sumbernya dari Gigis loh. Para Kemi sumbernya dari Gigis, sekarang api hitamnya si Spanner ternyata juga dari Darking Gigis. Ini bisa dibilang ini Darking Gigis sumber dari semuanya atau gimana sih? Sampai bingung aku. Semuanya kayak serba asal muasalnya dari dia semua loh ini kesannya. Tapi ya singkatnya itu pas di tengah pertarungannya kan si Kamen Rider Valverde kan sempat terdesak kan. Kemudian dia si Majedo muncul dan udah mereka team up, dan di saat bersamaan si Darking Gigis menciptakan amalgam baru di sini, yaitu Fantastic Amalgam kalau saya, yang merupakan gabungan dari 5 Kemi sekaligus. Dan di sini ini para Kemi yang digunakan juga adalah para Kemi yang notabene masih liar loh. Jadi kayak ya itu kayak prosesnya sama kayak waktu dia nyiptakan si Argon Amalgam sih, waktu di saganya Kamen Rider Legend itu loh. Yang pas dia ngubah Kamen Rider Argon menjadi Amalgam itu, nah kurang lebih prosesnya sama. Jadi yang pas dia nangkap Goku Meteon itu loh. Tapi di sini bedanya yang dinangkap tuh 5 Kemi sekaligus. Jadi bukan cuma 1 tapi 5. Makanya namanya ini kayak ya hal itu ada menciptakan amalgam baru bernama Fantastic Amalgam, gabungan dari 5 Kemi, yaitu Mas Centaurus ya aku lupa namanya apa, yang kayak Centaurus itu loh. Terus juga ada King Griffon, terus apa lagi nih, ada Howdin, Don Poseidon, sama Van Venrir. Dan ya kalau dari segi bentuknya ya emang udah ketebak sih, karena gabungan 5 Kemi ya, amalgamnya ya acak-aduk banget sih desainnya. Ya sama aja ini ya, kurang lebih sama aja kayak amalgam mixtus lah kan. Bentuknya amalgam mixtus kan juga kayak gak rapi banget, karena emang kayak gabungan 2 konsep, lebih dari 1 konsep makhluk kan. Nah ini sama aja kayak gitu, cuma ya ini bedanya ini 5 Kemi, kalau yang mixtus kan cuma 2 kan, ini malah ini 5 ini yang digabungin. Dan kalau dari kekuatan ya udah ketebak lah ya, kalau amalgam Fantastic Amalgam ini mungkin bisa dibilang adalah amalgam terkuat sejauh ini, melebihi amalgam yang versi amalgam hitam buatannya si Gigis lah, atau mungkin amalgam emas buatannya si Gurion lah, atau bahkan mungkin wujud will amalgamnya si Spanner. Ini Fantastic Amalgam itu di atasnya lagi, bahkan mungkin yang paling atas bisa dibilang level kekuatannya. Jadi benar-benar kuat banget, dan ya udah ketebak si Valvarado sama Majedo kebantai di sini. Benar-benar mereka nggak berkutik lawan kekuatannya si Fantastic Amalgam ini. Dan pas mereka udah benar-benar kedesak, dan mereka sudah benar-benar kayak udah benar-benar udah gak bisa ngapa-ngapain, muncul sini Hotaro dengan epicnya ya, muncul dari kayak semacam cahaya yang muncul dari langit gitu langsung muncul sambil bawa si Tamagon. Dan di sini akhirnya dan siap pertama juga ya, jadi bilang kondisi langit di sekitarnya tiba-tiba cerah lagi. Yang awalnya kan hujan kan, tiba-tiba cerah lagi, dan di situ juga si Tamagonnya netas, dan lahirlah si Kemi yang benar-benar jadi sumber utama kekuatannya si final formnya Gachar, yaitu si Nijikon Kemi. Dan di sini kalau dari segi sekuensinya sih unik ya bisa bilang, karena tapi kalau yang agak disayangkan yang menurutku dari kartunya sih, ya kartunya cukup unik ya, kartunya si Nijikon Kemi ini, karena kartunya 2 kartu berbeda tapi dipotek dulu kan jadi 2 terus dimasukin ke gacha driver. Cuma yang agak disayangkan pas kartunya dibaca di drivernya ya, karena ya aku kira bakal ngeluarkan suaranya Nijikon atau gimana gitu, ternyata
cuma spesial dan ekstra doang. Jadi kayak ini kayak kartunya berarti nggak kebaca sama sekali, nggak kebaca di gacha driver dong. Kayak aduh eman sih ini sebenarnya. Oh, dan juga nih pas sebelum Hotaro sama Tamagon mau keluar kan juga Tamagonnya berubah jadi kartu kan. Nah, itu juga sama suaranya kalau nggak salah ekstra ya kalau di gacha drivernya. Agak disayangkan sih sebenarnya karena ini bisa kan kartu yang khusus kan, kartu item final form kok bisa dibilang kayak penerapan di DX-nya kayak biasa banget gitu. Jadi kayak gimana ya, kalau kartunya cuma kartunya teman dipasang ya udah suaranya biasa aja kayak gitu. Jadi bener-bener kayak bodoh sih ini Nijikon Kemi buat dipasang jadi attachment di beltnya. Dan kalau soal gimmicknya unik ya, jadi kayak ada gimmick dimana ada tombol buat ditekan, dimana si Nijikonnya tuh muter ke depan terus dia buka gitu ya, buka kayak sayap gitu. Jadi unik sih kalau dari segi konsepnya. Dan dari stand by soundnya ya masih belum nyantol banget di kupingku ya, cuma unik sih, cukup unik dan simpelnya masih ada lah ya. Dan dia udah terjadi pertarungan antara Kamen Rider Rainbow Gachard yang juga jadi debut perdana dari final formnya Kamen Rider Gachard di sini melawan Fantastic Malgam. Lawannya memang agak gimana ya, aku malah berharapnya sih yang jadi lawannya sih Darking Gigis ya, ternyata belum. Darking Gigis disimpan dulu buat nanti kayaknya. Jadi yang jadi lawan pas debutnya Rainbow Gachard ini adalah Fantastic Malgam. Ya memang kasarnya tapi ya masuk akal sih, karena juga Malgamnya kuat banget kan, karena gabungan dari 5 Kemi. Jadi ya masih bisa diwajarkan lah ya kalau misalnya lawannya kayak gini. Dan di sini kalau dari segi pertarungannya Kamen Rider Rainbow Gachard, jadi kalau soal desain form sih nggak usah aku bahas lagi ya, kan aku udah bahas, udah bikin videonya sendiri lah, video toko update part berapa aku lupa tuh, yang pas aku bahas poster sama movie-nya Gachard ya, kan aku bahas final formnya juga di situ. Jadi ya perihal desain mah ya kalau tanya pendapat desainnya kayak gimana, pendapatku ya lihat aja di video itu. Tapi kalau dari segi fightingnya di sini ya sebenarnya sih cukup bagus ya, dan lumayan sih ya, karena bisa dibilang kayak bisa dibilang kayak benar-benar elegan aja dibilang kayak pertarungannya. Dan di sini juga akhirnya setelah sekian lama ya ada kombinasi pertarungannya Kamen Rider Gachard menggunakan ilmu alkemis. Jadi ya kayak ala Full Metal Alchemist lah bisa dibilang. Cuma ya memang di sini bagus ya, karena menurutku pribadi ini aku akhirnya bisa lihat ini lagi setelah sekian lama ya, kan terakhir kali aku itu di movie-nya Kids kan ya, di movie yang 4S and the Black Fox, yang juga debut pertamanya Kamen Rider Gachard kan di situ, dimana dia juga selain bertarung dengan kekuatan Kamen Rider-nya, dia juga menggunakan kekuatan alkemis. Jadi kayak ala Edward Elric kalau di Full Metal Alchemist. Cuma ya di sini menurutku pribadi sih kayak momentumnya nggak tepat sih kalau bisa dibilang, karena gimana ya memang bagus sih, karena ya tema alkemisnya bisa lebih ditekankan di sini, cuma momentumnya itu nggak pas. Karena ya kenapa baru dimunculin sekarang gitu, kenapa nggak dari kemarin. Kalau misalnya munculnya sejak awal debutnya Gachard masih mending lah ya, karena kan memang tema serialnya aja tema alkemis gitu loh. Tapi kenapa kok kemampuan alkemisnya si Hotaro baru dipakai di sini, kan agak gimana gitu. Apalagi juga ya kalau dari soal CGI-nya mah aku nggak akan protes lah ya, kan ini CGI ala Kamen Rider mah kayak gitu kan. Tapi ya momentumnya itu ya, kenapa kok baru sekarang dimunculin. Jadi kayak momentumnya kurang tepat sih. Jadi kayak ya akhirnya yang harusnya jadi epic, karena akhirnya Hotaro benar-benar bisa pakai kemampuan alkemisnya dia dalam pertarungan, kesannya jadi kayak biasa aja di sini. Itu sih yang aku sayangkan. Cuma ada satu poin plusnya di sini. Ada satu poin plus yang benar-benar jadi perhatianku, yaitu apa? Insert songnya. Akhirnya bisa lepas dari Wacaca Fire aku. Karena di sini insert songnya pakai insert song baru yang dinyanyikan sama Back On dan juga Beverly kalau saya, yang judulnya ini kalau nggak salah The Sky's the Limit. Ini aku udah nyoba dengerin lagunya sih, dari kan berapa hari yang lalu kan, sebelum episode tayang lagunya udah rilis duluan, dan aku coba dengerin di channelnya Back On kalau nggak salah, dan memang lagunya bagus sih. Tapi ya itu lagunya benar-benar kayak ala opening anime sih. Ya memang gimana bang, Back On yang ngisi kan. Tahu sendiri kan Back On itu juga sering ngisi opening atau ngisi theme song anime, apalagi anime Gundam Build Series. Jadi ya vibe-nya lebih ke sana sih, tapi bagus menurutku, ini bukan hanya jelek. Karena memang iringan lagu sama pertarungannya Kamen Rider Rainbow Gachard tuh bener-bener ngeblend lah di sini, ngeblend banget, dan ya bisa kasih suasana yang berbeda, dan akhirnya bisa move on dari Wacaca Fire itu loh, yang tetapin aku bener-bener seneng di sini. Tapi ya udah, singkatnya
ya seperti biasa lah, debut apa form baru debut ya udah lawannya jadi samsak di sini, di mana si ini Jikon Kemi si Fantastic Amalgamnya kena red kick dari apa red kicknya si Rainbow Gadget udah kelar dia. Tapi di sini untungnya meskipun Amalgamnya hancur ya, Keminya tetap selamat. Kan ini kan Kemi buatannya Darking Gigis kan, otomatis ya berarti Keminya sendiri berubah jadi Amalgam tanpa perantara. Untungnya di sini dengan kekuatannya Rainbow Gadget, kematian para Kemi yang harusnya terjadi setelah mereka dikalahkan pada saat berubah jadi Amalgam itu benar-benar bisa ditiadakan sama kekuatannya Rainbow Gadget. Jadi pas Fantastic Amalgamnya kalah udah kelima Kemi yang jadi sumbernya si Fantastic Amalgam ini berhasil didapatkan sama Hotaru dalam kondisi yang baik-baik saja tanpa mereka mati. Yaitu si Max Centaurus, Van Fenrir, juga King Griffon, Haodin sama Don Poseidon, mereka semua aman gak kenapa-napa. Dan di sini ada juga momen yang selain itu kan ada momen cukup bikin mewek sih. Ini yang aku cukup mewek loh di bagian ini, yaitu pas bagian dimana Hopawan itu muncul lagi. Ya, jadi Hopawan itu hidup lagi kan, Hopawan dan juga Antroper sama si Skypus kan hidup lagi. Pas dia kayak kena gelombang energinya Rainbow Gadget pas dia pertama kali Henshin dulu. Karena kan gelombang kekuatannya kan sampai ke markas Akademi Akemi kan, dan itu membuat para Kemi yang notabene sebelumnya udah dalam tanda kutip mati ya, itu bereaksi dan ternyata mereka itu hidup lagi. Dan pasti Hopawan tuh kayak hopa pas dia tuh apa nyamperin si Hotaru sambil tetap bawa bunga kuning, bunga emas yang dia cari di episode sebelumnya tuh. Wow, itu benar-benar kayak aduh, kok kayak terharu anjir aku lihatnya, kayak benar-benar gimana ya, kayak pertemuan kembalinya Hotaru sama Hopawan itu benar-benar bikin nangis aja, kayak aduh, kayak momennya benar-benar ngefeel banget dari bagi gue. Aku susah nyebutnya kayak gimana, tapi itu benar-benar bikin mewek loh. Aduh, gimana ya, kalau ini benar-benar film mewek tapi seneng gitu ngeliatnya, aku kayak terharu gitu. Agak beda sama yang sebelumnya kan, pas si Hopawan mati kan ya galau sih, ya galau, aku juga galau pas episode kemarin tuh Hopawan harta kutip mati itu, apalagi gara-gara si bocil kampret itu. Ini aku pas lihat di video yang akan saya juga sama-sama mangkel sih aku sama si bocil kematian itu, yang bocil random yang cuma ngambil boneka dinonya doang sampai bikin si Hopawan tuh terpaksa dimodalin sama Hotaru. Aduh, itu bocil tuh gimana tuh sekarang tuh, masuk mangkel aku aja bocil tuh. Aduh. Tapi ya udah, at least ya episode kali ini ditutup dengan suasananya benar-benar menenangkan, dan juga suasana terang dan cerah, dan juga ya ceria kembali dengan semua Kemi sudah hidup lagi, dan juga ya Hotaru juga makin kuat karena dia sudah dapat form Rainbow Gadget. Jadi ya benar suasananya udah ya at least happy ending lah di episode kali ini. Enggak lah, dan juga kayak mungkin kayak memperkenalkan lagi sini Jikon Kemi secara lebih detail ya, karena kan di sini kan screen time-nya kan masih dikit kan, jadi kayak perkenalan detailnya soal Jikon Kemi ini bakal dijelaskan nanti di episode berikutnya. Karena kan dia juga Kemi khusus kan, yang notabene seperti dijelaskan sama Bukyoka kalau ini Jikon Kemi ini sebenarnya ada Kemi yang benar-benar spesial karena dia adalah Kemi ke-101, dan bisa dibilang dia tuh enggak dan juga nggak punya kategori tertentu, karena memang dia nggak cocok di kategori manapun dari para Kemi yang lain. Makanya dia itu mungkin hal itu bakal dijelaskan lebih detail lagi di episode 39 nanti. Dan juga bakal ada ini yang notabene kenapa kok Darking Gigis nggak jadi samsaknya di debutnya Rainbow Gadget, karena dia bakal bertarung sama Rainbow Gadget di episode berikutnya. Dan nanti di situ bakal muncul ability baru lagi dari si kamerad dari Rainbow Gadget, yaitu dia bisa nge-summon form Gadget lainnya. Dalam hal ini dia summonnya kalau nggak salah Aparis Keibo sama Gold Mechaniker kalau nggak salah ya. Ini jadi malah kayak legendary legend yang berapa episode kemarin kan dia punya kemampuan bisa nge-summon form rider lain yang dia pakai kan, kayak pas dia pakai Gorgeous Zero tuh dia bisa nge-summon Zero One Racing Hopper sama Zero One Metal Castle Hopper dan segala macamnya itu lah. Jadi ini kemampuannya mirip-mirip lah bisa dibilang ya, antara si Rainbow Gadget sama legendary legend. Ya mungkin gitu aja kali ya mungkin. Aduh, ini udah panjang banget aku ngerekaman. Aku benar-benar kayak harus gimana ya. Tapi sorry aku upload video rada telat karena memang benar-benar aku harus ngeresapi banget nih
episodenya bakal kayak gimana, biar aku nyajinya seenggaknya bisa bagus gitu. Karena ini adalah kan pertama kali aku membahas buat video bahasa singkat episode yang jadi debut final form dari seorang rider kan, jadi dari rider utama. Jadi ya aku benar-benar mau totalitas banget lah di sini, makanya aku rekamannya nggak upload cepat karena pengen bisa nyajikan yang semaksimal mungkin lah. Tapi kalau misalnya ada yang kurang ya seperti biasa lah, tambahin aja di kolom komentar, atau mungkin ya ya kayak gitulah. Nih semoga aku bisa nyajikan yang benar-benar sajianku benar-benar sempurna ya. Tapi kalau misalnya gak sempurna ya tadi lah, bisa bisa dikoreksi kalau misalnya ada yang kurang. Jadi oke lah, ini aku ngomong sampai beribet aku. Oke lah, sekian dulu video kali ini. Like dan share videoku kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan video dari channelku ini. Dan seperti biasa, kalau ada kritik dan saran dan juga ada yang mau ditambahkan, tulis aja di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasadi 1412.